Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada sahabat Beruang Madu Institute semua dimanapun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berada dalam program rutin atau diskusi rutin Beruang Madu Institute di LNG atau Learning and Growth. Nah, pada sore hari ini kita akan ngobrol soal hajatan nasional yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Dan program ini dilaksanakan di seluruh penjuru Indonesia Raya. Dan program ini pun juga sudah mulai berjalan sejak awal bulan ini di bulan September 2020. Dan mungkin rekan-rekan semua dan sahabat-sahabat BMI semua ada yang menjadi peserta dari program ini, dan termasuk kami juga menjadi peserta dalam program pemerintah ini. Nah, program itu adalah Sensus Penduduk 2020 dengan hashtag mencatat Indonesia. Nah, sahabat sekalian, pada sore hari ini kita akan berdiskusi dengan Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Balikpapan, yaitu Bapak Umar Riyadi SST MSI, yang insya Allah nanti akan membersamai diskusi kita pada sore hari ini. Baik, teman-teman sekalian, dalam diskusi kali ini nanti kita akan ngobrol santai tentang program BPS, yaitu Sensus Penduduk 2020 ini kepada Bapak Umar Riyadi. Dan insya Allah nanti silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau berdiskusi, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan dijawab oleh beliau. Teman-teman sekalian, sambil menunggu narasumber kita pada sore hari ini, perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana yang diinstruksikan oleh pemerintah Kota Balikpapan, diharapkan seluruh warga Balikpapan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Yang tentunya protokol kesehatan ini akan menjaga kita dari penyebaran virus COVID-19 yang sampai saat ini masih dalam tahap puncak penyebaran, atau dalam proses banyak-banyaknya atau secara masif, menyebar secara masif di seluruh Indonesia ya. Apalagi pada Senin besok tanggal 14 September 2020, Ibu Kota DKI Jakarta akan mulai menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar. Nah, tidak menutup kemungkinan kota kita tercinta di Balikpapan pun juga akan menerapkan itu apabila kondisi penyebaran COVID-19 tidak mereda dan bahkan mungkin akan semakin bertambah. Tapi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita semua dan menjaga kita dari penyebaran COVID-19. Kemudian kami juga menyampaikan kembali bahwa program Learning and Growth atau diskusi ringan di setiap minggu sore ini adalah program rutin Beruang Madu Institute yang insya Allah dilaksanakan setiap pekan sekali. Dan bagi teman-teman yang berharap atau ingin mendapatkan informasi-informasi terkait tentang bagaimana kita belajar hidup, bagaimana kita belajar bernegara, ini bisa bergabung dengan live Instagram Beruang Madu Institute di setiap minggu sore. Rekan-rekan sekalian, kita masih menunggu pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Umar Riyadi. Kita masih menunggu beliau untuk bergabung bersama kita di Instagram Beruang Madu Institute.
diskusi pada sore hari ini kita akan membahas tentang program atau hajatan nasional, yaitu sensus penduduk tahun 2020, dan program ini sudah berjalan sejak tanggal 1 September 2020 ya, sensus secara langsung door to door-nya. Sementara kalau untuk sensusnya sendiri sudah mulai diawali sejak, kalau tidak salah, waktu itu bulan Maret ya 2020 tahun ini, dengan pelaksanaan sensus secara online yang dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan kami pun juga sudah melaksanakan sensus online tersebut. Bahkan kemarin juga rumah kami didatangi oleh petugas sensus. Nah, kita pengen tahu nih terkait dengan program ini, progresnya sudah sejauh mana ya, dan kira-kira sebenarnya apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari program sensus penduduk tahun 2020 ini. Dan tentunya nanti kita juga akan ngobrol banyak tentang sensus penduduk 2020 ini, baik tantangannya, kemudian manfaatnya untuk kita semua, dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia diharapkan untuk mendukung program ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan adanya program sensus penduduk 2020 ini akan memperbarui data terkait dengan kependudukan, tetapi tidak hanya data terkait dengan kependudukan, tetapi juga data-data lainnya. Nah, teman-teman sekalian, kita masih menunggu narasumber untuk bergabung bersama kita. Yang kali ini kita nanti akan berdiskusi dengan Bapak Umar Riyadi selaku Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Balikpapan. Baik, alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Bapak Umar Riyadi. Saya akan mengajak Pak Umar Riyadi untuk Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Umar Riyadi? Alhamdulillah sejauh ini baik, sehat, dan mudah-mudahan sensusnya berjalan baik. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Ini lagi di rumah atau di mana nih Pak Umar? Ini posisi sedang di kantor ya. Oh, pas lagi di kantor ya. Iya, siap. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah rekan-rekan Beruang Madu Institute, kita sudah dibersamai oleh Bapak Umar Riyadi selaku Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Balikpapan, dan insya Allah nanti kita akan ngobrol bersama beliau. Sebagai awalan nih Pak Umar, terkait dengan program sensus penduduk 2020 ini kan merupakan hajatan nasional ya Pak Umar ya, dan tentunya karena ini hajatan nasional, jadi sangat diharapkan sekali dukungan dan support dari seluruh warga negara Indonesia. Nah, kalau boleh tahu terkait dengan program sensus penduduk tahun 2020 ini, progresnya sudah sejauh apa nih Pak Umar? Baik, rekan-rekan sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Sebagai informasi bahwa pelaksanaan sensus penduduk dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama adalah melaksanakan sensus penduduk online yang dilaksanakan tanggal 15 Februari lalu sampai 29 Mei ya, 2020. Dan untuk diketahui juga bahwa selama gelaran sensus online, dari total penduduk yang ada di Kota Balikpapan, tercatat sepanjang sensus online yang terlibat aktif ya dalam artian merespon
panggilan negara ya, panggilan negara dengan sensus online tadi sebanyak 165 ribuan jiwa atau setara dengan seperempat dari total penduduk kota Balikpapan. Dan untuk diketahui juga bahwa capaian ini merupakan capaian tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur ya, dengan baik secara persentase maupun secara jumlah. Dan ini merupakan sesuatu yang buat kami patut menggembirakan karena target dari pelaksanaan sensus penduduk online adalah untuk membangun literasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena ya bagi kami ini merupakan proyek percobaan untuk kemudian menatap sensus penduduk 10 tahun ke depan. Sejauh mana respon penduduk menerima dan juga kemudian merespon terkait dengan sensus penduduk ini. Dan selanjutnya sepanjang bulan September dari tanggal 1 sampai 30 September BPS akan melaksanakan sensus penduduk door to door. Hal ini untuk melengkapi data penduduk yang tidak tercover sepanjang sensus penduduk online berlangsung. Jadi untuk itu ya diharapkan dukungan yang besar dari seluruh penduduk khususnya di kota Balikpapan ya, sehingga kemudian kita bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah penduduk di kota Balikpapan. Mohon maaf, ini kira-kira suaranya jelas nggak? Sangat jelas, Pak Umar. Oh, sangat jelas ya. Oh iya, luar Itu biasa sementara ya. Pak. Ya. Berarti dari sensus online kemarin yang dimulai tanggal berapa tuh Pak Umar? Di 15 Februari ya? Tanggal 15 Februari, ya? ya betul. Itu ternyata Balikpapan capaian capaian warga atau penduduk yang mengikuti sensus tersebut adalah yang tertinggi di Kalimantan Timur. Wah, boleh applause dulu nih ya buat BPS Kota Balikpapan. Biasa. Terima kasih. Dan ini menjadi satu prestasi yang membanggakan buat kita semua nih rekan-rekan sekalian. Oh ya, kalau boleh tahu nih Pak Umar, tadi kan terkait dengan sensus ini adalah merupakan upaya dari pemerintah untuk memperkuat literasi digital, khususnya warga negara Republik Indonesia. Nah, terkait dengan pembaruan data itu sebenarnya menjadi target juga nggak sih dari pemerintah? Dan kalau dilihat kan yang namanya sensus ini bisa jadi tidak semuanya nanti didatangi ya, tidak semuanya door to door. Nah ini bagaimana nih kira-kira dari BPS mengajak seluruh warga untuk mengupdate datanya atau mengupdate statusnya gitu. Siap. Saya akan sebelum menjawab tadi ya. Di sini saya akan terangkan juga terkait dengan apa sih dasar kenapa BPS melaksanakan sensus penduduk ya. Ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 di mana pemerintah menugaskan sebuah badan, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik, untuk melaksanakan pengumpulan data. Dan terkait dengan data itu, Badan Pusat Statistik diperintahkan untuk menyediakan data dasar. Dan salah satu data dasar yang diperlukan oleh pemerintah adalah data penduduk. Sebagai logika yang mudahnya adalah berkaitan dengan perencanaan apapun, maka yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah data penduduk. Apapun itu, karena data penduduk ini kita perlu melihatnya adalah bahwa penduduk itu adalah bagian dari objek dari pemerintah.
Objek apa? Objek untuk mencapai cita-cita dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, di antaranya misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan dari seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di bumi Indonesia. Kemudian berkaitan dengan hal itu, maka kemudian teknisnya kita juga dipayungi dengan amanat atau semacam ini ya, arahan dari PBB, di mana setiap anggota PBB itu paling tidak itu melakukan pembaharuan data penduduknya paling minim itu 10 tahun sekali. Oleh karenanya, untuk diketahui juga oleh seluruh warga Balikpapan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan sensus penduduk di tahun 2020 ini tidak sendirian, tapi juga bersama dengan 54 negara yang ada di seluruh dunia. Di antaranya Amerika Serikat melaksanakan sensus di tahun ini, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara adidaya itu melaksanakan, termasuk Rusia ya, itu juga melaksanakan sensus penduduk di tahun ini. Oleh karenanya patut kita semua kemudian untuk mendukung proses ini, sehingga kemudian data produk yang kita miliki itu dapat terbaharui. Kemudian di dalam proses pendataannya, basisnya adalah bagaimana kita menghasilkan penduduk itu berdasarkan de facto, faktanya, bukan menggunakan de jure. Ya, jadi sekali lagi, yang perlu kita pahami bahwa sensus penduduk yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang secara de facto tinggal di suatu kawasan, bukan yang terregister di suatu kawasan. Hal ini penting karena di dalam setiap perencanaan, apakah itu khususnya pembangunan secara umum, ya, maka yang perlu menjadi pertimbangan adalah existing penduduk yang tinggal di suatu kawasan. Misalnya Balikpapan. Balikpapan bisa jadi antara data yang terregister, yang tercatat di Capil, itu bisa jadi lebih sedikit dari kenyataannya yang tinggal di Balikpapan. Sementara pemenuhan hajat hidup orang banyak itu harus mengacu pada produk yang kembali sifatnya de facto. Faktanya tinggal berapa orang. Agar apa? Agar ketersediaan pemenuhan hajat hidup orang banyak, apakah itu berkaitan dengan makanan, energi, transportasi, dan sebagainya, itu kemudian bisa tercukupi dengan baik oleh sebuah pemerintahan yang ada di suatu kawasan. Jadi sekali lagi dapat dikatakan bahwa roda pemerintahan itu akan berjalan dengan baik seandainya data dasar, yaitu data penduduk itu tersedia dengan baik. Dan ini menjadi momentum, tahun 2020 menjadi momentum proses koreksi atas data penduduk yang pernah dihasilkan di tahun 2010 yang dihasilkan dari sensus penduduk serupa. Harapannya kita bisa menatap kemudian penduduk Balikpapan khususnya ya, karena kita berada di kota Balikpapan, sehingga kita bisa kemudian mengkoreksi. Sebagai contoh misal, dari hasil sensus penduduk tahun 2010, saya pernah menghitung bahwa perkiraan bahwa penduduk kota Balikpapan akan mencapai 1 juta orang, itu adalah pada tahun 2032. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian angka pertumbuhan penduduk yang digunakan pada tahun 2010 masih cukup relevan dengan posisi penduduk tahun 2020. Nah, dengan ketersediaan data 2020, kita kemudian bisa memproyeksikan apakah kemudian proyeksi yang pernah dihasilkan pada tahun 2010 itu masih cukup relevan atau tidak. Atau jangan-jangan ada potensi misalnya ledakan penduduk, karena kita semua tahu bahwa Kalimantan Timur itu menjadi sebuah destinasi baru ke depan dengan hadirnya IKN, Ibu Kota Negara Baru. Oleh karenanya, ini bisa jadi menjadi sebuah stimulus, bisa menjadi pelecut ya, akan munculnya epicentrum baru
menggantikan, bisa jadi akan menggantikan Jakarta sebagai epicentrum terbesar pada hari ini di wilayah NKRI menjadi menuju Kalimantan Timur. Dan salah satunya imbasnya adalah Balikpapan. Sementara seperti itu, Bang Rido. Luar biasa. Ya, berarti memang sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Umar tadi, rekan-rekan sekalian, bahwa program untuk sensus penduduk 2020 khususnya pada tahun ini adalah dalam rangka untuk arahnya nanti sebenarnya untuk ini ya Pak Umar ya, menjadikan kebijakan pemerintah itu relevan ya untuk memenuhi hajat kebutuhan rakyatnya, seperti itu ya. Ya, betul. Nah, betul. Terkait dengan perbaharuan data ini pun juga sebenarnya kan mungkin bisa selalu didengungkan ya Pak Umar. Apalagi mungkin di antara kita ini ada yang bisa jadi berpindah-pindah dalam tempat tinggalnya seperti itu. Sehingga untuk pembaruan ini pun juga mungkin bisa dipermudah gitu. Nah, ini ada sempat ada beberapa celetukan atau ide gimana sih caranya pemerintah agar memudahkan warganya itu untuk mengupdate datanya gitu. Nah, kalau dari BPS sendiri kan sebenarnya sudah memulai ya untuk melakukan pembelajaran atau edukasi terkait dengan literasi digital melalui sensus online kemarin. Itu kan sangat memudahkan sekali bagi kami untuk update data kami gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan adanya program sensus online kemarin ini menjadi stimulus atau pemicu untuk misalnya kalau kita sebut ya catatan sipil ya atau bagian kependudukan di satu daerah untuk melakukan terobosan-terobosan seperti ini. Nah, Pak Umar, selanjutnya kalau boleh cerita nih selama melaksanakan sensus door to door, tantangan apa sih yang dihadapi oleh tim dalam melaksanakan sensus penduduk 2020 ini? Baik, terkait dengan sensus penduduk 2020 ini, tantangan terbesarnya adalah datangnya pandemi. Kenapa ini menjadi tantangan terbesar? Karena dengan pandemi ini, itu kemudian terjadi dapat dikatakan bahwa ada penghematan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai gambaran, secara nasional, budget terkait dengan sensus itu direncanakan sebesar 4 triliun lebih. Ya. Dan kondisi terakhir di dalam pelaksanaan sensus penduduk ini, karena ada kebijakan penghematan dalam rangka COVID ini, maka kemudian anggaran untuk sensus kemudian tidak sampai seperempatnya dari budget awal. Jadi ini merupakan sesuatu yang kemudian menjadi tantangan bagi perencana BPS untuk kemudian apakah kemudian sensus penduduk dilanjutkan atau tidak. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, kemudian kami disadarkan dengan undang-undang tersebut bahwa data penduduk tetap harus tersedia, meskipun dengan kondisi pandemi ini. Oleh karenanya, melihat tadi ya animo dari warga masyarakat yang sudah merespon untuk mengisi sensus online dengan capaian yang lumayan signifikan, dan dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai debutan awal, sebagai debut awal melaksanakan sensus online, itu bisa mengalahkan debut pertama dari Biro Statistiknya Australia, di mana Biro Statistik Australia itu ketika melaksanakan sensus online pertama kali, direspon hanya 10% dari total penduduknya. Dan ini menjadi sesuatu yang ini harus diteruskan. Ini jangan sampai setengah jalan. Maka kemudian sensus door to door kemudian dijalankan, dan saya kira ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian di dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020,
ini menggunakan metode yang baru sekali. Metode baru pertama kali sensus itu menggunakan penggabungan data, yaitu penggabungan data dari data yang ada di Dirjen Minduk, data yang dimiliki para hadirin sekalian, yaitu yang bersumber dari kartu keluarga dan sebagainya. Kemudian itu semua menjadi data dasar. Data dasar untuk kemudian proses pengecekan ulang apakah yang bersangkutan berada di posisinya atau tidak. Dan ini merupakan sesuatu yang baru. Selama ini kalau sensus itu BPS memulainya dari nol. Jadi melakukan pendataan dari rumah ke rumah, door to door dari nol. Tanpa ada data awal sama sekali. Nah kemudian sesuai dengan masukan rekomendasi dari UN, maka kemudian di seluruh negara itu kemudian diharapkan menggunakan combine method, menggunakan metode kombinasi antara data registrasi, kemudian data registrasi itu dijadikan sebagai base ya, sebagai base awal untuk kemudian dilakukan pengecekan yang kemudian kita kenal dengan sensus penduduk ini. Harapannya adalah sesuai dengan juga amanat Presiden ya, yang tertuang dalam rencana Satu Data Indonesia, maka kemudian inilah saatnya di tahun 2020 ini dimulai dari data dasarnya, yaitu data penduduk, itu kemudian dicoba menghasilkan data hanya dengan satu sumber, yaitu hasil sensus penduduk. Jadi mudah-mudahan ke depan kita tidak akan mengenal lagi yang namanya data penduduk versi ini, versi itu, dan sebagainya. Meskipun demikian, di dalam pelaksanaan di tahun 2020, ketika nantinya petugas datang dari rumah ke rumah, door to door, kemudian lakukan update data, pada pelaksanaan tahun 2020 ini tidak serta-merta mengubah data yang ada di dalam Dirjen Minduk. Ya. Meskipun kedepannya wacananya adalah mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang kemudian menjadikan kita semua seperti tadi Bang Dodok bilang, kita semua akhirnya menjadi care yang paling mendasar adalah care terkait dengan data awal kita, yaitu data kependudukan kita. Kita ini misalnya saya tercatat sebagai diregistrasi masih menjadi warga Balikpapan Kota. Padahal saat ini secara existing itu sudah tinggal di Balikpapan Utara. Ketika ini dibiarkan, terbayang bahwa kemudian ketika misalnya dalam regional Balikpapan saja, kita melihat ada proses migrasi yang cukup besar, cukup signifikan antar kecamatan, maka ini bisa menjadi sesuatu yang kemudian di dalam perencanaan kita menjadi tidak optimal. Harusnya misalnya budgeting misalnya dari sisi budgeting misalnya lebih banyak diutamakan di wilayah utara karena menjadi titik migrasi dari sebagian penduduk Kota Balikpapan itu kemudian menjadi tidak sesuai lagi. Sebagai catatan dari sensus penduduk online, paling tidak ada 3 kecamatan yang secara de facto jumlah penduduknya itu lebih besar daripada jumlah penduduk secara de jure. Dan ada 3 kecamatan lain yang secara de jure itu penduduknya lebih besar daripada de factonya. Hal ini menjadi bagi kami ya, ini menjadi sebuah informasi berharga bahwa setiap petugas harus meneliti dengan baik dari rumah ke rumah terkait dengan konsistensi antara data kependudukan yang bersangkutan dengan de factonya. Sebagai contoh, misalnya utara dan selatan. Bersama dengan timur menjadi kawasan yang kemudian menjadi titik penyebaran dari warga Kota Balikpapan yang tadinya tinggal di wilayah Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, dan juga Balikpapan Barat. Nah, ini menjadi informasi menarik terkait dengan hasil sensus penduduk online kemarin. Dan bisa jadi asumsi itu akan semakin menguat
dari hasil sensus penduduk door to door kali ini. Karena sensus penduduk door to door kali ini itu tidak hanya menyasar bagi penduduk yang tidak melakukan sensus online, tapi juga akan menyasar siapapun, baik yang sudah melakukan sensus online maupun yang belum melakukan sensus online. Semuanya akan dicatat, semuanya akan dicek kembali, karena bayangkan dari posisi Februari sampai Mei, kemudian sekarang di posisi September, kita akan melihat perubahannya. Ini ada lag sekitar 4 bulan. Dan itu punya potensi tersendiri terkait dengan proses migrasi. Rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang bertanya, sebetulnya tujuan utama dari sensus penduduk ini apa gitu ya. Tujuan utama dari sensus penduduk ini adalah bagaimana kemudian pemerintah mengetahui terkait yang pertama, jumlah penduduk ya. Meskipun secara nanti kalau bicara jumlah itu paling hanya 3 angka ya. Pertama jumlah total ya. Kemudian laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Meskipun hanya menghasilkan angka yang hanya 3 titik itu ya. Itu perlu upaya yang cukup upaya semua pihak lah ya ekstra. Karena begini, sama kayak misalnya logika kita menghitung uang. Uang 1 juta tidak akan pernah ada ketika tidak ada uang 1.000. Begitu juga penduduk. Tidak akan pernah ada tercatat penduduk sampai 200-an juta ketika tidak dimulai dengan penghitungan penduduk satu demi satu. Itulah logika matematika, itulah logika statistik yang digunakan di dalam pelaksanaan sensus penduduk. Nah, kemudian, itu tadi jumlah. Kemudian, target berikutnya adalah bagaimana menghasilkan komposisi, data komposisi. Tadi sudah saya singgung ada jenis kelamin. Perlu ada kejelasan komposisi, berapa laki-laki, berapa perempuan. Kan gitu ya. Ya, ini berkaitan mungkin bisa juga bagi misalnya dalam aspek misalnya perjodohan ya. Imbang nggak sih di Kota Balikpapan antara laki-laki dengan perempuan? Apakah lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan? Kan gitu ya. Kemudian bisa juga komposisinya berdasarkan kelompok umur ya. Kita akan bisa melihat dari kelompok umur itu mana yang masih kategori infan, bayi, mana kelompok yang masih anak-anak, mana yang remaja, dan kemudian yang masuk kategori dewasa dan seterusnya sampai manula. Itu dari sisi komposisi. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian dari sensus penduduk ini dihasilkan distribusi penduduk, penyebaran penduduk. Ya, rekan-rekan sekalian, kami sebagai institusi penghasil data, ya, ini menyikapi misalnya terkait dengan pemindahan ibu kota, misal. Ini perlu dilihat dari data. Sebagai informasi, dari kajian tahun 2010 terkait dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 ya, menggambarkan bahwa Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 2035 semuanya akan menjadi kawasan urban. Semuanya menjadi kawasan perkotaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan padatnya penduduk yang ada di Pulau Jawa. Sebagai catatan, luas Pulau Jawa itu tidak sampai 6%. Ya, tidak sampai 6%. Tapi kemudian penduduk yang tinggal di Pulau Jawa itu lebih dari setengah. Lebih dari setengah total penduduk yang ada di wilayah NKRI. Sementara kita tahu bahwa Pulau Jawa merupakan pulau dengan tingkat kesuburan tertinggi di antara pulau-pulau lain. Dengan kata lain, kalau kita melihat ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadikan kita perlu kemudian istilahnya kembali ke base awal ya, berpikir awal bahwa jangan-jangan memang Pulau Jawa ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai lumbung pangan.
Oleh karena ketika ada tekanan, ada pressure dari penduduk, di mana penduduk tidak hanya membutuhkan pangan, tapi juga membutuhkan tempat tinggal dan sebagainya sebagai penunjang kehidupannya, maka tekanan kepada lahan pertanian itu menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Oleh karenanya perlu ada sebuah epicentrum baru untuk kemudian, kan kalau misalnya kita mengusir penduduk yang ada di Pulau Jawa kan tidak mungkin. Maka perlu membangun sebuah epicentrum baru, titik baru, di mana kemudian ini menjadi daya tarik, seperti halnya Jakarta ketika dijadikan sebagai ibu kota negara di awal pemerintahan Republik Indonesia. Dan itu kemudian menjadikan epicentrum bagi Indonesia bahwa Jakarta menjadi titik di mana berkumpulnya seluruh anak bangsa. Oleh karenanya ketika kita memasuki usia Indonesia yang sudah 3/4 abad ini, maka kemudian perlu juga kita melihat kembali data kita. Jangan-jangan ada ketimpangan secara distribusi penduduk. Oleh karenanya tadi bisa jadi pemerintah pusat kemudian memikirkan bahwa ini perlu ada titik baru, sehingga kemudian sebagian besar, bukan sebagian besar ya, mungkin sebagian penduduk kemudian tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan saya kira Kalimantan Timur termasuk kawasan yang cukup tepat, di antaranya karena Kaltim merupakan kawasan yang merupakan lumbung energi bagi Indonesia. Ini Bang Dodo sementara. Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi dari penjelasan Pak Umar tadi, kita mengetahui bahwa kondisi Balikpapan ke depan ini kita akan melihat dari hasil pendataan di tahun ini. Dan kalau boleh tahu nih Pak Umar, terkait dengan program BPS ini kan sebagai penghasil data-data yang nanti dihasilkan ini bisa diakses oleh siapapun atau terbatas? Baik, berkaitan dengan data-data yang dihasilkan BPS ya, berkaitan dengan data ini ya, kalau berkaitan dengan data yang bersifat agregat ya, data yang bersifat gabungan ya, misalnya jumlah penduduk berdasarkan kawasan, misalnya kecamatan, kemudian kelurahan, itu akan disampaikan secara umum di dalam website BPS. Namun demikian, BPS, Badan Pusat Statistik, sangat dilarang untuk kemudian menampilkan data yang bersifat individual. Karena ini melanggar juga dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 97, di mana Badan Pusat Statistik diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data responden. Jadi sekali lagi, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan kepada semua pihak bahwa kerahasiaan data penduduk, karena saya kira juga ada yang merasa cukup sensitif, ini kan data kartu keluarga, nomor KK itu kan rahasia ya, nomor NIK juga rahasia, karena ini berkaitan dengan terkait dengan akun yang ada berkaitan dengan akun keuangan dan sebagainya. Maka berkaitan dengan hal itu, BPS berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami tanamkan juga ya kepada setiap petugas BPS. Nah, berkaitan dengan petugas BPS tadi kan disampaikan tantangan utama adalah COVID ya. Tadi kan baru sisi budgeting ya. Nah, berkaitan dengan tantangan berikutnya terkait dengan sensus penduduk, ini adalah memang berkaitan dengan pandemi ini, yaitu terkait dengan penyebarannya. Oleh karenanya, sebagai informasi ya, kemarin di tanggal 26, 27, BPS Kota Balikpapan melakukan rapid test. Rapid test kepada setiap petugas yang akan diterjunkan. Kami merekrut kurang lebih sekitar 400 orang ya, yang tadinya awalnya hampir 1.000 orang ya. Ya, kemudian tersisa sekitar 400-an, maka pada saat itu kurang lebih 12%. 12% dari petugas, calon petugas itu reaktif, menunjukkan reaktif.
baik itu IgG-nya maupun IgM-nya. Sesuai dengan arahan dari BPS RI, BPS Pusat, bahwa eh, terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk, Badan Pusat Statistik di setiap daerah itu harus memberikan jaminan keselamatan kepada setiap responden akan potensi penyebaran pandemi. Oleh karenanya, dengan rapid inilah kemudian BPS mencoba memberikan jaminan, meskipun secara idealnya kan menggunakan PCR atau swab test ya. Tapi karena dikarenakan budget yang terbatas, maka kemudian kami melakukan dengan menggunakan rapid test dengan sebuah rumah sakit yang kami kira cukup baik ya di dalam proses menghasilkan data rapid test, di mana kami menggunakan rapid berupa serum. Ini sekali lagi sebagai jaminan kepada setiap penduduk Kota Balikpapan bahwa petugas kami telah berupaya ikhtiar untuk kemudian bisa steril dari potensi COVID. Selanjutnya di dalam pelaksanaannya, petugas juga dibekali dengan APD minimum ya, berupa masker, kemudian berupa face shield, dan kemudian berupa hand sanitizer. Mudah-mudahan ini bisa menambah keyakinan setiap penduduk yang didatangi. Karena sekali lagi ini door to door, ya, dari pintu ke pintu. Meskipun ya kemudian berkembang ya, kami juga mendapatkan tantangan di beberapa kawasan yang melakukan lockdown secara mandiri dikarenakan ada warganya yang positif. Kemudian intinya bahwa semua kendala-kendala ini kami harus atasi sehingga kemudian setiap produk di sebuah kawasan di seluruh Kota Balikpapan itu semua bisa tercatat. Oleh karenanya ada kemudian proses pendekatan persuasif bagaimana kemudian kami bisa tetap melaksanakan pendataan. Baik misalnya ketika RT yang bersangkutan kemudian memberikan alternatif bagaimana kalau misalnya lewat telepon. Baik, kami lakukan lewat telepon. Kalau misalnya petugas BPS harus menyebarkan kuesioner tambahan, kami pun akan menyiapkannya. Intinya bahwa setiap produk berhak untuk dicatat. Dan juga setiap produk itu wajib untuk dicatat. Dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 berkaitan dengan sensus penduduk, karena merupakan data dasar, maka setiap responden wajib memberikan jawaban kepada Badan Pusat Statistik. Karena seandainya tidak memberikan jawaban, maka ini termasuk bagian dari, dalam tanda kutip ya, penggagalan agenda nasional. Nah, oleh karenanya ada sanksi pidana sebetulnya, tapi kami sekali lagi melakukan proses pendekatan secara persuasif. Pokoknya pendekatan kekeluargaan lah kepada siapapun, seandainya ada potensi tidak bisa didata dan sebagainya. Dan saya kira Wali Kota Balikpapan dan juga Dandim 0905 Balikpapan sudah memberi contoh. Karena tepat jam 7 pagi, di tanggal 1 September, Pak Wali Kota sudah memberikan contoh kepada kita semua, bahwa beliau kemudian sudah menanti di rumah beliau tepat jam 7 pagi sebelum berangkat ke kantor. Kemudian Pak Dandim juga sama. Pak Dandim di sela-sela kesibukannya sebagai bagian dari gugus tugas COVID, itu kemudian menyediakan waktu di sore hari, di saat beliau pulang kerja ya. Jadi kemudian ini saya kira patut menjadi contoh bagi warga Balikpapan, termasuk juga Pangdam ya. Pangdam 6 Mulawarman juga sudah kami catat keberadaannya, dan Pangdam yang kami catat adalah Pangdam yang baru saja sertijab, Maijen Heri Wiranto ya. Jadi sekali lagi saya kira bagi siapapun tidak ada alasan lagi untuk kemudian menolak kehadiran petugas sensus 2020. Karena ini sekali lagi tidak hanya hajatan bagi BPS, tidak hanya kepentingan bagi BPS, tapi sesungguhnya ini merupakan bagian dari agenda kepentingan kita bersama sebagai anak bangsa. Sementara gitu Mas Bang Dodo.
Luar biasa. Terima kasih Pak Umar ya di atas penjelasannya yang sangat-sangat mencerahkan, dan tentunya kita sebagai warga negara eh, sangat berterima kasih atas edukasi pada sore hari ini terkait dengan Siap. urgensi dari sensus penduduk tahun 2020 ini. Eh, Mungkin dari rekan-rekan atau sahabat BMI yang hadir, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Eh, Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, langsung saja ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Pak Umar, dari saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak Umar, terkait dengan program ini ya, program sensus ini. Nah, tentunya dari program sensus tahun 2020 ini kan nanti akan menghasilkan banyak data, dan tentunya dari data-data itu akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi ya yang berkaitan nantinya dengan salah satunya mungkin kebijakan pemerintah ya, termasuk ya kita kan tidak tahu ya masa pandemi ini akan berakhir kapan. Nah, dari rekomendasi-rekomendasi itu kira-kira rekomendasi apa saja sih yang paling tidak sampai saat ini akan dilahirkan atau ditelurkan oleh BPS khususnya untuk pemerintah Kota Balikpapan? Siap. Untuk sebagai gambaran ya, terutama bagi seandainya di sini ada sivitas akademika ya, baik itu para dosen, para mahasiswa. Jadi bagi dunia bagi dunia ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah ketersediaan data ya. Fungsi sensus ya, dalam hal ini sensus penduduk ya, itu adalah berguna dalam rangka membangun sampling frame, kerangka sampel. Kenapa ini menjadi sesuatu yang begitu penting? Karena kerangka sampel inilah yang kemudian mampu menggambarkan sebuah data populasi. Di mana sebagai contoh misalnya, dari hasil sensus penduduk akan dihasilkan pembagian wilayah berdasarkan misalnya rural dengan urban, pedesaan dengan perkotaan, dengan segala karakteristiknya. Kemudian dari situ juga bisa dibangun kerangka sampel berdasarkan tingkat sosial ekonomi dari sebuah kawasan. Apakah kawasan ini merupakan bagian dari low income, middle income, maupun high income. Dan besaran-besaran dari gambaran tadi itu akan menentukan besaran sampel pada pelaksanaan survei berikutnya. Untuk diketahui, BPS melaksanakan berbagai survei untuk menyediakan data untuk 10 tahun ke depan sampai tahun 2030 ya. Itu semuanya mengacu pada hasil sensus penduduk tahun 2020. Sebagai contoh misal, kami ada yang namanya survei biaya hidup. Survei biaya hidup ini digunakan untuk menjadi base ya, sebagai dasar untuk kemudian menghitung angka inflasi. Kok bisa dihubungkan dengan inflasi? Padahal inflasi berkaitan dengan harga. Iya. Bicara penduduk, ini adalah bicara berkaitan dengan potensi pasar sebuah produk. Oleh karenanya, kawasan-kawasan tertentu menjadi bagian yang kemudian wajib terpilih untuk kemudian menggambarkan terkait dengan serapan sebuah komoditas. Sehingga kemudian dari situ ketika sebuah harga ya dari sebuah produk dihasilkan, maka keberadaan penduduk itu bisa menjadi penimbang berapa besar seandainya produk ini mengalami kenaikan harga maupun turunnya harga. Oleh karenanya ketika misalnya mendengar inflasi di Kota Balikpapan sebesar misalnya ya, 3%,
maka itu merupakan proses dari penghitungan yang tidak hanya menghitung kenaikan harga dari sebuah produk, tapi itu juga dikaitkan dengan penimbang lain, diantaranya adalah produk yang kemudian menyerap produk tersebut. Kemudian BPS juga ada survei lain yang rutin ya, diantaranya adalah survei sosial ekonomi nasional yang menghasilkan begitu banyak indikator dari mulai pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Itu dilakukan secara rutin oleh BPS, baik yang dihasilkan targetnya adalah untuk menggambarkan kabupaten kota, maupun yang hanya sampai level provinsi. Dan itu wajib. Wajib setiap tahunnya. Karena ini merupakan bagian dari proses evaluasi dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di sebuah kawasan. Oleh karenanya, misalnya, pemerintah kota Balikpapan ketika melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, maka kemudian BPS wajib menghasilkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun sebagai bentuk evaluasi dari kinerja dari pemerintah kota Balikpapan. Ada juga yang kita sebut dengan Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional. Survei ini berkaitan dengan bagaimana kemudian pemerintah mengetahui terkait dengan partisipasi angkatan kerja, terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini juga informasi yang harus dihasilkan oleh negara dalam hal ini melalui BPS setiap tahunnya. Dan ini harus transparan. Apalagi ini di saat pandemi. Kita mungkin di bulan Maret kemarin berpikir bahwa dengan adanya pandemi ini, maka potensi pengangguran akan sangat besar. Begitu kan? Sebagian besar orang akan berpikir begitu. Bisa jadi belum tentu. Ya, bisa jadi belum tentu. Mungkin kita berpikir bahwa ketika melihat angka pengangguran di kota Balikpapan pada tahun 2019 di posisi 7%, maka bisa jadi akan terjadi pelipat gandaan sampai 2 kalinya, tembus sampai 15%. Belum tentu juga. Oleh karenanya, perlu ada survei yang kemudian menghasilkan ukuran-ukuran tersebut. Bisa jadi dikarenakan negara kita adalah negara yang tidak memiliki anggaran khusus untuk menjamin penganggur, ya, setiap penganggur seperti negara maju. Sehingga kemudian bagi kita sebagai warga negara Indonesia, seandainya kita tidak bekerja, maka potensi kita untuk bertahan hidup juga kecil. Oleh karenanya bisa jadi kemudian untuk menutupi kebutuhan hidup pada waktu-waktu berikutnya, maka seseorang yang tadinya menikmati pendapatan yang cukup besar, ya, masuk kategori high income misalnya gitu ya, atau middle income, maka kemudian terpaksa harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang masuk kategori low income. Dan itu juga masuk kategori orang yang bekerja. Oleh karenanya bisa jadi nanti, dan kami baru saja menyelesaikan survei tersebut di bulan Agustus ya, akan menghasilkan ukuran yang bisa jadi nggak sesuai dengan perkiraan banyak orang. Loh, kok rendah penganggurannya, kan gitu. Dan disitulah kemudian kami perlu menjawab hal tersebut dengan melihat dari setiap jawaban dari responden yang menjadi sampel BPS. Dan besaran-besaran sampel yang ada di setiap kabupaten kota itu sangat bersesuaian, jadi sangat dipertimbangkan terkait dari hasil sensus penduduk kali ini. Semakin heterogen sebuah kawasan, maka potensi besaran sampel akan semakin besar. Dan semakin homogen penduduk di sebuah kawasan, maka sampel yang diperlukan juga akan semakin kecil. Ini logika dalam logika sampling ya, logika penarikan sampel. Oleh karenanya tadi ya, itu baru sisi yang dikerjakan oleh di bidang kami ya, statistik sosial. Belum lagi bicara berkaitan dengan statistik produksi, di mana bidang ini akan menghasilkan data dari mulai sektor pertanian, kemudian pertambangan, energi, kemudian di dalamnya juga ada berkaitan dengan penyediaan air, listrik, dan sebagainya. Kemudian bicara juga terkait dengan data-data
yang berkaitan dengan aspek konstruksi, maka ini juga akan semakin menarik. Dan semua bermula dari data penduduk. Belum lagi ada seksi berikutnya, bidang berikutnya, yang kemudian menghasilkan data-data berkaitan dengan distribusi, meliputi dari mulai perdagangan, perhotelan, dan sebagainya, kemudian bicara transportasi, kemudian jasa-jasa perusahaan, termasuk jasa persewaan, perbankan, dan sebagainya, hingga kemudian jasa yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Dan semua diramu bermula semua dari data penduduk ini yang kita hasilkan tahun 2020. Dan semua itu dibutuhkan oleh semua stakeholder, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karenanya kami berharap, tadi sudah digambarkan bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Wali Kota sebagai pimpinan sipil di wilayah Kota Balikpapan, dan kemudian Pak Dandim sebagai pimpinan dari institusi militer di Kota Balikpapan sudah memberikan contoh. Oleh karenanya, sektor-sektor swasta juga perlu memberikan dukungan yang sama agar kita semua menikmati data ini terkait dengan validitas datanya tersebut. Dan terkait dengan validitas data tersebut, semua sangat tergantung dari partisipasi kita semua. Sementara gitu Mas Dodo, ya, Bang Dodo. Mantap. Ya. Luar biasa Pak Umar. Penjelasannya sangat gamblang sekali dan sangat lengkap. Nah, kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit nih Pak Umar, sebelum secara otomatis live kita akan tertutup. Dan dari pertanyaan yang ada mungkin bisa dijawab secara singkat. Yang pertama ada pertanyaan, pada saat sensus door to door apakah membutuhkan foto KK atau kopi KK, data apa saja yang dibutuhkan oleh tim? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana mengakses data dari BPS Balikpapan, misalnya kita ingin mencari data biaya hidup penduduk Balikpapan, apakah bisa melalui website? Maaf jika terlewatkan penjelasannya. Dan terakhir ada respon dari salah satu sahabat BMI yang sudah ikut sensus online loh. Ya, kita beri aplaus lah ya buat yang sudah ikut sensus ya Pak Umar ya. Baik, silakan. Waktunya kurang dari 2 menit nih Pak Umar. Silakan. Siap. Saya coba ringkas saja. Berkaitan dengan apa yang perlu disiapkan, siapkan saja fotokopi KK. Nanti fotokopi KK itu akan dilihat karena akan mencatat NIK dan nomor KK dari produk yang ada. Kemudian berkaitan dengan bagaimana mengakses data BPS, untuk wilayah Balikpapan bisa mengakses www.balikpapankota, saya ulangi, www.balikpapankota.bps.go.id, atau cukup membuka www.bps.go.id, maka itu akan bisa mengakses pertama dari sisi pusat. Nanti ketika kita mau mengerucut ke provinsi, tinggal lihat provinsinya. Ketika kita mau mengerucut sampai kabupaten kotanya, tinggal memilih kabupaten kotanya mana saja. Dan di sana diunduh secara gratis, baik itu publikasi maupun data-data yang sifatnya series. Dan kami berusaha untuk menghasilkan data itu series, sampai data itu tersedianya sampai sejauh mana. Oleh karenanya, ya mudah-mudahan bisa tersedia series itu cukup panjang, terutama bagi para peneliti ya dalam hal ini. Begitu Bang Dodo. Ya. Terima kasih banyak Pak Umar Yadi atas kesempatannya pada sore hari ini yang telah berbagi bersama kita tentang progres program atau hajatan nasional sensus penduduk tahun 2020. Dan sebagai warga negara, khususnya di Kota Balikpapan, mari kita dukung program ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dengan program ini dapat membawa manfaat yang besar, khususnya untuk kemajuan Kota Balikpapan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Umar Yadi. Mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi lagi di lain waktu ya Pak Umar ya. Dan juga kepada para sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak Umar dan keluarga. Siap, terima kasih.